Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini akan saya jelaskan ada 7 macam keistimewaan dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking istimewanya jadi umat Nabi Muhammad ini, ketika beliau Isra Mi'raj bertemu dengan Nabi Musa, lalu Nabi Musa ketika itu melolong, memohon kepada Allah, "Ya Allah, tolong kembalikan aku ke dunia," kata Nabi Musa. "Aku kepingin jadi umat Muhammad." Lah, kata Allah Ta'ala, dah cak lagi. Kalau engkau balik ke dunia, ganau dunia. Jadi tidak bisa, ya Allah, tidak bisa. Sudahlah, engkau sudah selesai urusan. Saking kepinginnya Nabi Musa ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Karena apa? Karena ada 7 macam keistimewaan dari umat Nabi Muhammad. Yang pertama, nih maaf nih kacamata kemarin entah hilang di mana. Jadi bercarian ada kacamata bekas. Nampaknya cocok. Yang pertama keistimewaan daripada umat Nabi Muhammad ini adalah tidak banyak ego harta. Jadi umat Nabi Muhammad ini dibanding dengan umat-umat yang lain, termasuk miskin. Tidak banyak go harta jadi umat Nabi Muhammad kok. Kenapa? Supaya di akhirat nanti tidak banyak ego tanya masalah harta. Sebab di akhirat nanti harta itu akan ditanya, dari mana dapetnya? Dapetnya dari mana? Sudah itu digunakan ke mana? Di situ udah baca lagi. Nah, ngelak-ngelak tidak baca. Dapat dari mana harta? Yok, kalau namanya pegawai negeri sudah jelas. Gajinya 7-8 juta sebulan mungkin ya nak. Ini beli mobil Rubicon. Dari mana duitnya? Itu ditanya tuh. Pegawai negeri 7 juta, 8 juta. Habis bulan, habis gaji. Itu namanya pegawai negeri. Bukan cakap wong, aku nila merasa dewe.
Habis bulan gaji selesai. Itulah. Kok beli mobil Rubicon? Beli mobil listrik? Dari mana duitnya? Itu istimewanya umat Nabi Muhammad yang pertama. Dak banyak go harto. Alhamdulillah karena dak banyak go harto, dak banyak ego yang ditanya oleh Allah Ta'ala. Kalau aku kaget misalnya ditanya oleh Allah Ta'ala, hai Abdul Jabbar, dari mana dapat duit bangun rumah? Jawab aku, hasil berkebun sawit. Bayangkan Dokter Andes tidur dalam repuh, tidur dalam hutan. Ya Allah, aku nih selama 4 tahun tidur dalam hutan ngurus kebun sawit. Nah, alhamdulillah panen sawit, nah beguyur bangun rumah. Alhamdulillah sampai kini belum dem, Pak. Keramik belum. Lalu ditanya oleh Ta'ala, untuk apa bangun rumah? Sudah kuwakafkan ya Allah. Sudah kuwakafkan kepadamu, umaku, dak nak kuwariskan kepada anak-anakku. Kepada anak-anakku pacak lenyo cari dewek. Engkau yang tanggung jawab. Wa ma min kulli dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tiap merangkak di pucuk bumi kok Allah tanggung jawab rezekinya. Jadi tidak akan kuwariskan rumah tu kepada anak-anakku. Jadi coba no, kuwakafkan kepadamu ya Allah rumahku spesialis tempat anak-anak ngaji. Nah, alhamdulillah murid aku hampir 100 tiap tahun itu. Pokoknya tiap maghrib nang lega rumah tu. Pantak oleh anak-anak. Ngapa? Bagusnya ngajar ngaji kok di masjid. Pelatih anak-anak ke masjid. Ada tahu ngatonya. Sebab masyarakat kita belum mampu menerima keadaan anak-anak di masjid. Di dusun tu pernah terjadi. Aku udah 2 kali ngajar di masjid di dusun tu. Kadang-kadang sok tua-tua kok nyodak ngerti bakal tubuh tersinggung. Namanya anak-anak. Sudah pasti. Nah, yang tua-tua kok tadi, hei, sok ke masjid kok nak ngaji. Bukan nak ngaji. Bukan main, Bu. Renyang rasa utak. Bebekku tinju dah mati aku. Iya. Kapan aku ngajar anakku ngaji? Jadi cakap kok tidak benar. Nah sebenarnya Pak, Bu, saya minta untuk yang akan datang. Namanya anak-anak. Mau nyala bejanggut, lah bejambe oman kita. Tak kena ada aja, tak banyak kok ini. Pernah Rasulullah mengatakan kepada para sahabat. Hei sahabat sekalian, kata Rasulullah. Galak tak kamu dengar ketawa malaikat. Sohe hadisnya Pak. Galak tak kamu dengar suara apa ketawa atau suara para malaikat. Galak kata sahabat. Nah, dengar itu ketawa anak-anak kecil di masjid. Ketawa anak kecil di masjid itulah ketawanya para malaikat, Pak. Jadi sebab itu saya ingatkan kembali. Jangan nak marah anak di masjid, apalagi dekat guru. Nah, jangan nian. Boleh kita marah, panggil. Siko, oi lup, kan ngecak ayu itu jangan pula nak ini go. Dihemat dikit, baju hemat. Cak itu caranya. Ini marah depan gurunya, tersinggung lah gurunya. Aku tuh lah tersinggung, sudah itu dem. Itulah aku bersegera bangun rumah, biar di rumah aku dewek. Pokoknya mon keran ayu itu, dah tahu ku jebutnya.
Entahlah berapa kali bertukar. Ya maklumlah anak-anak. Yang kedua, keistimewaan daripada Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad yang kedua adalah badan kecil-kecil. Umat Nabi Muhammad terutama yang di ASEAN 165 170 lah paling ini. Itu yang rata-rata banyak tuh 165 cm. Kecil-kecil. Ngapa? Makannya tidak banyak igo. Ya makannya dikit-dikit. Tuh umat Nabi Muhammad. Sehingga dikit makan, yo agak kurang gizi. Apalagi zaman mak ini. Zaman mak ini Pak, IQ masyarakat di ASEAN ini, Indonesia termasuk yang rendah. IQ masyarakat kita di Indonesia rata-rata 78,89. Kira-kira begitulah. Itulah makanya agak ketinggalan kita dari bangsa lain. Kalau Singapura itu 115, Thailand 115, Filipina 110. Nah kita 78. Itu yang disebut, kenapa? Ya musim inilah. Masyarakat kita mengalami stunting, apa istilahnya tuh, kurang gizi. Padahal dalam konstitusi kita di Undang-Undang Dasar 45 tugas pemerintah itu pertama melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Satu, melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Kenyataannya ya jengoklah dewek. Bukan melindungi, tapi digasak, digusur. Masyarakat kita kan digasak, digusur, digeser, kan gitu toh. Udah kau nyebutnya, kamu lo tahu galau. Padahal itu tugas negara melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Satu. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan umum. Nah, kalau baca bel di mukadimah Undang-Undang Dasar 45 itu meningkatkan kesejahteraan umum. Umar bin Abdul Aziz memerintah negara sebesar Ida, besar nian negara Pak, dari Spanyol sampai perbatasan India. Besar nian negara. Nala siko bae wong miskin dak ketemu. Selama 2 tahun, 2,5 tahun. Siko bela wong miskin dak ketemu. Kalau ada orang miskin minta sedekah, itu ditanya oleh Umar bin Abdul Aziz, siapa kepala desa? Di mana desa kau? Siapa kepala desanya? Dipanggil itu kepala desa. Kalau ada orang minta sedekah, itu zaman Umar bin Abdul Aziz. Cuma 2,5 tahun. Tidak pula sampai 2 periode cowok kita. Nanti kita sampai 2 periode. Tambah nanggung rakyat. Tambah saro. Tambah menderita. Banyak masyarakat kurang gizi. Lasaro dipantak dengan pajak. Sebentar lagi Pak. Makan nasi sepiring kena pajak. Ya. Nanggung gitu. Yang ketiga. Keistimewaan daripada umat Nabi Muhammad adalah duluan dihisap.
Duluan sekali kita dihisap. Nunggu kata budak kini adalah pekerjaan yang paling membosankan. Nah cobalah Bu. Pernah ibu-ibu antrian di bank atau membayar rekening listrik? Apa rasanya? Nanggung nunggu itu kan? Nah umat Nabi Muhammad didahulukan berhitung amalnya. Dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Dibandingkan dengan umat-umat yang lain, maka umat Nabi Muhammad didahulukan hisapnya. Yang keempat, umur umat Nabi Muhammad kok terbilang pendek. Terutama bagian nenek lanang. Bagian nenek lanang kok gacang nian mati ya. Singgola umur 65 kepucuk tu nadem, dak kelam mogok lagi. Amo nenek Tino, nah yo agak panjang lah dikit umurnya. Kebiasaan tuh umur nek Tino tuh agak panjang. Jadi ku teringat lah masa aku gi budak-budak dulu, masa gi kecil-kecil dulu. Bila ada wong mati, nah itu digoreng kerupuk abang, kerupuk merah. Bukti tanda berduka. Itu keti ngoreng kerupuk abang tu bukti tanda berduka. Jadi ya karena tiap ada orang mati ngoreng kerupuk abang. Tiap orang mati ada ngoreng kerupuk abang. Jadi budak-budak di dusun tu balaguan. Ni sagur ni bau mo sungai abang. Matilah kau nek nang ku nak makan kerupuk abang. Memang yang jadi nek nang kok bagacang matinya. Ngapo? Semakin gancang mati, semakin idak bertambah membuat dosa. Contoh. Imam Ghazali cuma 54 tahun umurnya. 54 tahun. Itu Imam Ghazali. Nah alhamdulillah. Awak kini sudah masuk 69. Belum mati. Nah lebih otiknya tuh istimewa lah. Dibanding dengan Imam Ghazali. Imam Ahmad 45 tahun. Sama kecil lagi. Ngapa? Ya memang Pak. Kita kan kalaulah semakin tua. Sudah pasti. Beribadah kita tuh. Apa namanya tuh? Lah banyak halangan. Halangan dingin lah. Halangan sakit pinggang lah. Ya. Halangan tak tahan kipas angin lah. Ya macam-macam salah tua. Kesinggo umat Nabi Muhammad kok. Itulah Nabi Muhammad umurnya 63. Kemudian yang kelima. Karena umat yang terakhir. Maka umat Nabi Muhammad tidak kena ejekan dari umat-umat yang lain. Kita tak bisa umat Nabi Nuh tak pacak mencemooh kita tak acak. Sebabnya tak tahu. Umat Nabi Isa, umat Nabi Hud, umat Nabi Soleh. Ya tak tahu kelakuan kita. Tapi kelakuan mereka kita tahu. Itu keistimewaan umat Nabi Muhammad. Yang keenam, karena
umat Nabi Muhammad adalah umat yang terakhir, maka dia tidak begitu lama di alam kubur. Umat Nabi Adam, umat Nabi Nuh, umat Nabi Hud, umat Nabi Soleh, tuh sampai kini, bayangkan. Sampai kini kan, belum tahu di ujung. Kita dak lama kok di alam kubur, nanti datang kiamat. Itu. Yang ke-7. Umat Nabi Muhammad akan menjadi saksi daripada gelagat umat-umat sebelumnya. Jadi ceritanya mak ini, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Di antara nabi yang menyampaikan risalah itu pertama-tama adalah Nabi Nuh. Berapa lamanya Nabi Nuh menjalankan dakwah? 950 tahun. Bayangkan Nabi Nuh menyampaikan dakwahnya, menyampaikan ceramahnya 950 tahun. Jadi umur Nabi Nuh itu genap 1000 tahun. Umur Nabi Nuh itu genap 1000 tahun. Karena usia 50 tahun dia diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul. Kalau Nabi Muhammad usianya 40 tahun. Baru diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul. Kalau Nabi Nuh umurnya 50 tahun. Diangkat oleh Allah menjadi Rasul. Dan Nabi Nuh menjadi Rasul, berdakwah, berceramah di tengah masyarakatnya. Itu selama 950 tahun. Yang beriman menurut catatan sejarah cuma wong 6. Jadi 100 tahun Nabi Nuh itu udah dapat siko, Pak. Bayangkan. 100 tahun Nabi Nuh berdakwah tidak dapat siko, Pak. Bisa kebangkangnya umat Nabi Nuh. Istrinya udah beriman. Anaknya dewek Kanaan udah beriman. Sekuat Nabi Nuh berceramah, berdakwah, sekuat itu pula istrinya memberitahu masyarakat. Jangan didengar Nuh tuh. Wong gila itu tuh. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Pecah kongsi, Bu. Nabi Nuh dengan istrinya. 950 tahun berdakwah. Yang beriman cuma wong 6. Istri dan anaknya tidak beriman. Bangsa yang dipimpin oleh Nabi Nuh ketika itu ada 3 bangsa. Bangsa Assyria, bangsa Akkad, Baqtan Nasr. Jadi 3 suku. Itulah yang diceramah oleh Nabi Nuh. 950 tahun. Akhirnya dihukum oleh Allah Ta'ala dengan banjir besar. Sehingga disapu bersih. Habis mereka. Nah di akhirat nanti yang namanya wong kafir itu kan membangkang. Dia tetap sampai di padang mahsyar, dia tetap membangkang. Allah bertanya dengan Nabi Nuh. Waktu itu Nabi Nuh disidangkan. Masing-masing kita kok kaget disidangkan. Ada sidangkan gitu. Hai Nuh. Kata Allah Ta'ala. Sudah engkau sampaikan risalah? Sudah ya Allah. Sudah aku sampaikan risalah selama 950 tahun.
Pagi, petang, siang, malam, pokoknya tak peduli, kata Nabi Nuh. Aku terus berceramah, terus memberitahu masyarakat. Akhirnya umat Nabi Nuh yang kafir-kafir tuh datang. Dah kata, ya Allah, Nabi Nuh tuh bohong. Dah pernah dia menjawab ceramah. Dah pernah dia mengingatkan kami. Masya Allah. Sampai di padang mahsyar di pengadilan. Mereka tetap bangkang. Untuk jadi saksi Nabi Nuh cuma wong 6. Atau Nabi Nuh menyampaikan risalah cuma wong 6 kan. Melawan wong banyak. Pening Nabi Nuh. Jadi cuma nono. Ini mereka mengatakan bahwa engkau tidak ada. Tidak, ya Allah, laku sampai kenian. Ya Allah, laku sampai kenian. Pagi, petang, siang, malam, aku tidak pernah berhenti. Laku sampai kenian, ya Allah. Dan cemano? Mereka mengatakan tidak. Menung Nabi Nuh, ya Allah. Macam mana ya Allah? Aku mohon kepadamu. Apa kata Allah Ta'ala? Aku minta umat Nabi Muhammad, ya Allah, yang menjadi saksi aku nih. Masalah 950 tahun sudah aku sampaikan kepada mereka. Nah kini ya Allah, aku minta supaya umat Nabi Muhammad lah, supaya hadirkan mereka ke Siko melawan putra Banjenaul ko. Nah, Bu, ketika itu kita dipanggil. Jadilah kata Allah Ta'ala. Nah, dipanggil kita, Bu. Dipanggil kita, Pak. Nah, kita umat Nabi Muhammad datang. Aku kalau pacak kaget, Pak. Ketika dipanggil oleh Nabi Nuh, ketika dipanggil oleh Allah Ta'ala jadi saksi, guna nguno kapak. Ya. Guna nguno kapak, Bu. Nak kubidak ku umat Nabi Nuh. Ku kapak mereka. Ngapa? Al-Quran sudah ngenjo tahu. Bahasa Nabi Nuh itu berdakwah selama 950 tahun. Siang malam. Jadi umat Nabi Nuh ketika itu ngomong. Di mana kau tahu? Wah kecil-kecil. Ya, ngomong, ya memang kita kecil-kecil. Umat Nabi Nuh itu besar-besar setinggi umat Nabi Nuh itu, Pak. Nah, sebesar-besar setinggi gobah gitu nah. Besar tinggi kelene, kurcaci, macam-macam cerita. Itu kan ya ngomong kita kecil. Nyereces ngomong. Kita Al-Qur'an ngadu gitu. Al-Qur'an surat Hud ngadu gitu. Silakan Bapak-bapak baca dalam Quran surat Hud. Bagaimana kelakuan umat Nabi Nuh. Nah, makanya Bu, kalau galak jadi saksi, ya kalau di dunia kok takut. Kita kok banyak takut dipanggil jadi saksi itu takut kita ke polisi. Padahal dia ketik apa-apa ini dengan polisi, so kita jadi saksi. Apalagi kita di situ jadi saksi istimewa kita. Nah, cuma kita nak tahu sejarah para nabi dan rasul tuh. Di mana kita tahu? Baca Quran. Apalagi Quran lah ada terjemah, Pak. Quran kan lah banyak lah berterjemah. Kena beli lah itu paling 100.000 harganya. Sekali ngisi pulsa selesai itu tuh. Nah, beli baca. Goyor bacanya, Pak. Sebab di situ nanti kita akan jadi saksi. Seluruh nabi, Pak. Mulai dari Nabi Nuh sampai kepada Nabi Isa. Seluruhnya minta kita jadi saksi. Nabi Isa minta pula di Allah Ta'ala tuh. Diminta pula oleh Nabi Isa minta kepada kita supaya jadi saksi. Kan ditanya oleh Ta'ala, hai Isa, apa iya? Kawan pernah ngajarkan umat kawan, Tuhan itu 3 sama dengan 1 sama dengan 3, 3 sama dengan 1. Oh tidak, kata Nabi Isa. Qul huwallahu ahad yang kuajarkan.
No, ya orang kafir tetap bantah. Dah, memang Isa ini yang ngajar. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus. Tersak Nabi Isa, kita pula dipanggil. Itu makanya pada yang keberapa tadi? Duluan, nah, nomor 3, makanya umat Nabi Muhammad didahulukan dihisap. Mula duluan dihisap, Pak, karena kita bakal jadi saksi. Nah, itu. Mun kita belum hisap, belum baca, kita udah jadi saksi. Karena kita sudah dihisap. Dak kebanyak go, Pak, hisap model kita. Kok insya Allah mudah-mudahan dak kebanyak ego. Yo kita Rubicon dak te, Panther dak kate, Innova dak te di kita. Kan dak banyak go enak di apa yang ditanya oleh Allah Taala gitu. Dak. Paling nak tanya di Allah Taala. Rumah paling. Rumah. Paling ditanya oleh Taala, rumah di mana kan dapat ini warisan dari awak, warisan dari nenek nang awak. Jadi awak tinggal nunggu be. Tinggal ini mana yang bocor ditampal, mana yang itulah harta awak. Rubicon date, Panther dah juga. Jangan Panther keto buku bedete. Jadi cepatlah berkikinan gitu. Dak banyak go. Ya. Nah, yang paling lama berkikinan kaki itu Nabi Sulaiman. Nah, seluruh nabi yang paling lambat, yang paling lama berkikinan kaki. Iya, tekok semon, tekok burung yang dinjuk Nabi Sulaiman makan, ditanggung jawab galok kaki di akhirat. Namun kita dak, insya Allah mudah-mudahan kita dak banyak go, Pak. Macam kami kok paling ditanyakan ilmu kayak gitu kan. Hai Abdul Jabar, ilmu kau yang mana lah sudah. Aku sampaikan ya Allah Ta'ala. Dah kunjuk tahu ngkati di mana ada kesempatan. Tetap nyenyes, ngunjuk tahu masyarakat. Nah itu. Makanya Pak, saya sarankan sekali lagi Bu. Belilah Al-Quran yang pakai terjemah. Jadi kita beguyur bacanya. Jadi kita tahu cerita Nabi Yunus, cerita Nabi Khidir, cerita Nabi Musa. Yang paling banyak kok cerita Nabi Musa. Dalam Quran kok yang paling banyak kok cerita Nabi Musa. Nah, oke Nabi Musa macam tu juga terdesak juga Nabi Musa. Sebab ajaran Nabi Musa itulah diseleweng-selewengkan oleh Yahudi. Lah diseleweng-selewengkan macam-macam. Nabi Isa itulah. Jadi Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa itu kan ditimbang amal. Kita kan duluan timbang amal. Karena itulah salah satunya nanti kita akan menjadi saksi. Membantu para nabi dan rasul. Dari mana kita tahu cerita Nabi Yunus? Dari dalam Al-Quran. Salah satu contohnya dalam surat As-Saffat ayat 100. Nah, di situ wa inna Yunus salaminal mursalin. Kita dapat cerita Nabi Yunus. Kita dapat Nabi Hud dalam surat Hud. Nabi Soleh, Nabi Su'aib. Seluruhnya kaki minta kepada kita supaya kita menjadi saksi, Pak. Nah, kalau jadi saksi di sana ya istimewa. Sebab kita lah jelas lah. Kita yang pacak jadi saksi itu, kita berarti sudah bertimbang amal, sudah selesai. Tinggal nunggu nak masuk ke surga lagi. Amin ya rabbal alamin. Bela galak Pak masuk neraka. Sadetik bela nak masuk neraka. Bela nian Bu masuk neraka. Bela nian. Dak tahan di kita. Disengat listrik be kita dak tahan. Apalagi dipantak neraka jahanam. Nauzubillah Pak. Minta ampun nian Bu kepada Allah Ta'ala. Jangan segan-segan, jangan berat-berat Pak, minta ampun. Ngaku bela kita kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, udah pasti kami kau bersalah. Sudah pasti kami kau banyak dosa. Ya Allah, banyak dosa. Tapi ya Allah, Engkau maha pengampun. Engkau maha pengasih. Engkau maha penyayang. Paling tidak Bu, paling tidak Pak, sekali sehari berjadilah.
Walaupun dosa kita segede bukit sulap, maghfirah Allah 10 kali bukit sulap. Itu asal kita minta ampun. Baiklah, kita sampai di sini. Semoga ada manfaatnya apa yang kita sampaikan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.